Situasi Mads Hilger, Maarten Paes, Marcelino, dan Struijk menjadi tantangan bagi Patrick Kluivert. Masalah cedera dan minim menit bermain bisa mengganggu persiapan timnas. Nova Arianto memastikan hanya 3 pemain diaspora tampil di Piala Kemerdekaan akibat kendala administrasi dan izin klub. Perbedaan usia juga mempengaruhi seleksi akhir. Media Irak menilai peluang lolos Indonesia hanya 7%, jauh di bawah Irak dan Arab Saudi. Namun, kekuatan skuad diaspora membuat Garuda tetap berpotensi memberi kejutan. Pelatih Nova Arianto menegaskan target timnas U17 adalah pengalaman dan pembinaan, bukan trofi. Turnamen ini jadi ajang menghadapi lawan berkualitas dunia. Stefano Lillipali akhirnya dipanggil kembali ke timnas setelah lama absen di era Sintayong. Perubahan tempo Liga 1 dan pergantian pelatih jadi alasannya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Di tengah kabar gembira soal transfer Jai Itzes, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, justru dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan. Ada 4 nama yang situasinya bisa mengganggu persiapan tim nasional. Pertama, Mads Hilger. Bek yang musim lalu membela FC Twente ini belum mendapatkan klub baru setelah kontraknya akan berakhir tahun depan. Meski Twente telah memberinya lampu hijau untuk pergi, hingga kini belum ada tawaran masuk. Hilger bahkan tidak tampil di laga uji coba pramusim dan absen total saat Twente menjalani laga pembuka Eredivisie melawan PEC Zwolle. Minimnya menit bermain tentu bisa mempengaruhi kebugarannya menjelang membela timnas. Kedua, Maarten Paes. Kiper FC Dallas ini absen saat timnya menghadapi Portland Timbers. Posisinya digantikan Michael Collodi karena Paes mengalami cedera kaki. Meski timnas memiliki Emil Audero, kehadiran Paes tetap penting untuk menjaga persaingan di posisi penjaga gawang. Ketiga, Marcelino Ferdinand. Oxford United sudah memulai musim baru di divisi Championship Inggris dengan kekalahan tipis 0-1 dari Portsmouth. Marcelino sama sekali tidak masuk skuad, menambah indikasi bahwa ia belum menjadi bagian dari rencana pelatih Gary Rowett. Sebelumnya, cedera membatasi penampilannya di Piala Presiden 2025, di mana ia hanya tampil sekali. Terakhir, Rafael Struijk. Penyerang Dewa United ini sempat menjadi starter saat timnya menghadapi Malut United di laga pembuka Super League. Namun penampilannya kurang memuaskan dan ia ditarik keluar pada babak pertama ketika tim tertinggal 2 gol. Sebelumnya, Struijk dilepas Brisbane Roar karena minim menit bermain dan situasinya di klub barunya belum menunjukkan perkembangan positif. Padahal dengan cedera oleh Romeni, Struijk memiliki peluang besar untuk unjuk kemampuan di FIFA Matchday September nanti. 4 situasi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Patrick Kluivert. Dengan jadwal kualifikasi yang semakin dekat, kondisi para pemain ini bisa menentukan seberapa siap timnas Indonesia menghadapi tantangan di panggung internasional. Timnas Indonesia U17 akan tampil di Piala Kemerdekaan dengan kekuatan terbatas dari segi pemain diaspora. Pelatih Nova Arianto memastikan hanya 3 nama yang akan memperkuat Garuda Muda, yaitu Matteo Becker, Eizar Jacob, dan Noah Polinda. 6 pemain diaspora lain yang sebelumnya diharapkan bergabung batal ikut serta. Nova menjelaskan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan sejumlah kendala. Faktor utama adalah masalah administrasi, terutama terkait kewarganegaraan orang tua. Karena para pemain ini masih di bawah usia 17 tahun, proses naturalisasi tidak bisa dilakukan bila orang tua mereka tidak memiliki paspor Indonesia. Nova menegaskan pihaknya melakukan pengecekan menyeluruh terhadap dokumen dan status kewarganegaraan sebelum memutuskan pemain yang bisa bergabung. Selain itu, masalah izin dari klub juga menjadi penghalang. Piala Kemerdekaan tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga beberapa klub enggan melepas pemainnya. Kondisi ini membuat Nova harus mencari alternatif dari skuad yang sudah ada. Kendala lain adalah perbedaan usia yang cukup jauh di antara pemain diaspora. Sejumlah talenta menjanjikan lahir pada tahun 2010, sementara mayoritas pemain di timnas U17 saat ini adalah kelahiran 2008. Perbedaan 2 tahun di kelompok usia muda dinilai cukup signifikan, terutama dalam hal fisik dan kematangan bermain. Nova menyebut pemain kelahiran 2010 akan diproyeksikan untuk ajang lain seperti Piala Asia atau turnamen mendatang. Meski hanya diperkuat 3 pemain diaspora, timnas U17 tetap menargetkan hasil maksimal. Piala Kemerdekaan menjadi ajang pemanasan sebelum menghadapi Piala Dunia U17.
Laga perdana akan mempertemukan Indonesia dengan Tajikistan di Stadion Utama Sumatera Utara. Laga ini menjadi ujian awal bagi skuad asuhan Nova Arianto untuk mengukur kekuatan dan kekompakan tim sebelum turun di kompetisi yang lebih besar. Menjelang putaran keempat, Timnas Indonesia menjadi sorotan usai media Irak memprediksi peluang lolos Garuda hanya 7%. Angka itu jauh di bawah Irak yang diperkirakan memiliki 55% peluang dan Arab Saudi dengan 38%. Prediksi tersebut memicu reaksi dari pendukung Timnas Indonesia. Mereka menilai, penilaian itu meremehkan perjuangan yang sudah dilalui skuad Garuda sejak babak pertama kualifikasi. Di bawah asuhan Sintayong, performa tim nasional dalam 2 tahun terakhir meningkat pesat, meski di 3 pertemuan terakhir dengan Irak di level senior selalu berakhir dengan kekalahan. Kini, komposisi pemain jauh lebih kuat. Di bawah Mister Gawang, ada Emil Audero, kiper berpengalaman dengan 176 laga di Serie A Italia. Lini belakang diperkuat Jay Itzes, Justin Hubner, Nathan Chuaon, dan Kevin Dix yang konsisten merumput di Eropa. Lini tengah diisi Joy Pelupesi dan Ivar Jenner. Ditambah upaya PSSI untuk menaturalisasi gelandang muda Jerman Laurin Ulrich. Di sektor depan hadir Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, serta striker Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans yang dikenal tajam. Tim juga didukung staf kepelatihan berkelas internasional termasuk Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Gerard Vandenberg, 3 legenda Belanda yang pernah bermain di klub besar Eropa. Kekuatan Garuda tak hanya di lapangan. Koneksi Ketua Umum PSSI Erick Thohir di kancah sepak bola global menjadi nilai tambah, diperkuat dukungan supporter fanatik yang selalu memenuhi stadion. Secara nilai pasar, meski berada di peringkat 118 FIFA, market value Timnas Indonesia mencapai 606 miliar rupiah, tertinggi keempat di Asia. Label tim pelengkap bukan hal baru bagi Indonesia, namun sejarah kerap membuktikan ketika diremehkan, Garuda mampu menghadirkan kejutan. Dengan kombinasi pemain diaspora berkualitas, strategi matang, dan semangat juang tinggi, peluang Indonesia menembus Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menegaskan bahwa target utama timnya di Piala Kemerdekaan bukanlah mengangkat trofi, melainkan mengasah kemampuan pemain dan menambah pengalaman internasional. Turnamen yang berlangsung di Sumatera Utara pada 12 hingga 18 Agustus ini akan menghadirkan lawan-lawan berkelas, termasuk tim-tim dengan prestasi tinggi di ajang dunia dan Asia. Nova berharap para pemain memanfaatkan kesempatan ini untuk merasakan atmosfer laga melawan tim dengan kualitas jauh di atas rata-rata lawan di AFF atau Piala Asia. Menurutnya, suasana Stadion Sumatera Utara yang tanpa lintasan akan memberikan motivasi ekstra berkat dukungan penuh dari supporter. Piala Kemerdekaan juga dijadikan ajang untuk memberikan jam terbang internasional kepada pemain-pemain baru hasil pemantauan di Elite Pro Academy. Nova ingin mereka terbiasa menghadapi tekanan dan intensitas pertandingan di level yang lebih tinggi. Terkait pemain diaspora, dari 9 nama yang sempat dipanggil dalam pemusatan latihan di Bali awal Agustus, hanya 4 yang akhirnya bisa tampil di turnamen ini. Hambatan yang dihadapi meliputi masalah dokumen, izin dari klub, hingga perbedaan usia. Beberapa pemain terdapat dinaturalisasi karena orang tuanya tidak memiliki paspor Indonesia. Sementara ada yang kelahiran 2010 sehingga dianggap terlalu muda untuk kompetisi ini. Pemain Timnas U17, Putu Panji, mengungkapkan optimismenya. Ia menegaskan seluruh tim ingin memanfaatkan turnamen ini untuk mengasah kemampuan, menghadapi lawan kelas dunia, dan mempersiapkan diri agar kelak mampu bersaing di Piala Dunia. Dengan fokus pada pembinaan dan pengalaman bertanding, Piala Kemerdekaan menjadi langkah strategis dalam membangun fondasi kuat bagi masa depan Timnas Indonesia U17. Pertanyaan lama tentang mengapa Sintayong tidak pernah memanggil Stefano Lillipali ke Timnas Indonesia akhirnya kembali mencuat. Padahal, gelandang serang berdarah Maluku itu tampil impresif di Liga 1, membawa Bali United juara, bahkan masuk daftar pencetak gol terbanyak saat membela Borneo FC. Meski banyak pihak, termasuk pandit sepak bola coach Justin, menyarankan pemanggilannya, Lillipali tak pernah masuk dalam skuad era Sintayong. Situasi berubah setelah kursi pelatih Timnas Indonesia beralih ke Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu langsung memasukkan Lillipali ke daftar 32 pemain untuk pemusatan latihan di Bali, menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang. Lillipali pun masuk skuad final, bermain 6 menit saat menghadapi Cina, lalu tampil 30 menit melawan Jepang menggantikan Joy Pelupesi. Mantan penerjemah Sintayong di Timnas Indonesia, Jeong Sek-so,
memberikan penjelasan soal alasan mantan pelatih itu tidak pernah melirik Lily Pali. Menurutnya, meskipun statistik Liga 1 menunjukkan performa apik, Sintayong menilai ada perbedaan signifikan dalam tempo dan kecepatan antara pertandingan internasional dan Liga 1. Jong menjelaskan, pada masa itu kecepatan permainan di Liga 1 masih rendah, sehingga pemain yang hanya terbiasa di kompetisi domestik akan kesulitan beradaptasi di level internasional. Perbedaan ini baru benar-benar terasa ketika pertandingan berlangsung, meski di sesi latihan mungkin tidak begitu terlihat. Kini, dengan perubahan di kursi pelatih dan meningkatnya tempo permainan Liga 1, Lily Pali mendapat kesempatan kembali membela Merah Putih. Comeback ini menjadi momen penting bagi sang pemain untuk kembali menunjukkan kualitasnya di panggung internasional.